Tapi dalam hal disabilitas Filipina masih di atas kita. Dunia kerja only. Mempersiapkan dunia kerja, topik utamanya itu. Tapi kayak kita kan juga namanya dunia kerja itu kan pasti tidak terlepas dari pendidikan, tidak terlepas dari bagaimana peran serta pemerintah. Itu kan pasti jadi salah satu topik yang ya saling berkaitan lah bisa dibilang gitu bro. Kemarin juga sempat gue tanya ini gimana untuk pembunuhan disabilitas. Nah kata mereka gini, IKN adalah kota yang dirancang menjadi kota canggih. Halo, selamat datang di Hello Podcast. Bersama saya Farhan dan di sini kita sudah bersama seorang sarjana hukum Universitas Indonesia, anjay. Say hi dong dan perkenalkan diri silakan. Halo, perkenalkan semua teman-teman. Nama gue Nur Fauzi Ramadan, bisa dipanggil Fauzi atau Oji. Ini seneng banget nih gue didatengin sekarang sama kawan gue yang sebenarnya kita udah janjian dari dulu ya, tapi nggak kesampaian. Kira dia datengin ke rumah gue. Masih ya udah datengin. Gue nih yang justru apa namanya bahasanya, ngerepotin gak nih gue di rumah lu? Enggak. Silakan lah, nikmatin rumah gue. Welcome to my home and ya, hope you enjoy it. Silakan nikmatin, berarti sertifikatnya boleh berikut. Sertifikat tanah. Nikmatin kan, feel at home kan? No. Oke. Ya. Seorang sarjana hukum yang dan tunanetra yang sudah melalang buana, anjay. Dan ini teman-teman kalau nonton apa namanya episode atau podcast saya sebelumnya yang bersama Nabila Miswita, dan ini dia orang delegasi yang sama beliau ikut ke Filipina untuk mewakilkan Indonesia. Oke, sebelum kita bahas soal hukum, sebenarnya kita di sini juga pengen bahas hukum sih, topik utamanya ya. Tapi sebelum kita bahas hukum, gue pengen tahu, oke. Lu ke Filipina waktu itu ngapain? Waktu itu sebenarnya dapat undangan dari Pertuni. Pertuni kan itu kan official untuk Blind Union di Indonesia. Waktu itu ditawarin sih, ini ada acara di Manila, kita bahas tentang ya isu disabilitas terutama dalam mempersiapkan ke dunia kerja. Ditawarin tuh, mau nggak jadi perwakilan Indonesia? Ya udah, gue pikir waktu itu adalah kita coba aja, kan gue pribadi seneng lah bisa dapat teman-teman atau bisa ngenalin teman-teman atau bisa kenalan ya sama teman-teman lah dari negara lain gitu. Itu sih sebenarnya simpel gitu aja. Dan what did you get di sana selama di sana? Di situ gue dapat banyak hal. Kayak misalkan gue dapat teman-teman baru yang dari Filipina, dari Vietnam, dari Malaysia, dari Mongolia. Itu kita ngomongin tentang bagaimana perkembangan disabilitas di negara masing-masing. Dan gue ngomong ya di Indonesia ya seperti ini gitu lah. Gue bicara kalau Indonesia tuh sebenarnya secara aturan hukum udah bagus, tapi untuk yang lainnya di bidang kayak praktikalnya itu masih perlu banyak belajar lagi. Itu banyak kita belajar juga dari negara-negara lain kayak misalnya Filipina. Dia untuk kayak misalkan perhatian pemerintahnya, untuk dananya, untuk yang lain itu udah bagus. Kalau kita lihat kan ke Filipina itu kan negaranya lagi banyak konflik juga ya. Bahkan kalau kita bilang kalau kita lebih bagus dari Filipina, lebih maju, tapi dalam hal disabilitas Filipina masih di atas kita. Dan kemarin itu disabilitas in general atau blind, especially blind untuk ininya apa, dunia kerja only. Mempersiapkan dunia kerja, topik utamanya itu. Tapi kayak kita kan juga namanya dunia kerja itu kan pasti tidak terlepas dari pendidikan, tidak terlepas dari bagaimana peran serta pemerintah. Itu kan pasti jadi salah satu topik yang ya saling berkaitan lah bisa dibilang gitu bro. Dan dari semua ada berapa negara sih? Ada, gue lupa sebenarnya. Sebenarnya 10 sampai 15 negara ada lah. 15. Ya. ASEAN atau ASEAN plus negara-negara di Asia Pasifik kayak Jepang ada, Mongolia ada, India ada. Itu
kalau di jumlah-jumlah ada 15 negara itu. Dan emang Filipina jadi tuan rumah, dipercaya jadi tuan rumah karena untuk levelan Asia Pasifik dan negara-negara yang sedang berkembang itu Filipina menjadi salah satu percontohan. Kalau kita lihat dari Thailand atau Jepang atau Singapura sekali ini kan udah maju ya di bisa berkata ya. Nah ini untuk levelan negara-negara berkembang. Nah ini Filipina jadi role model bagaimana bisa ya bisa maju dalam bukan berarti negara maju secara ekonomi dan negara ya berdasarkan World Development Country ya, tapi bagaimana penerapan terhadap perlindungan, penghormatan dan ya sosialnya bagi penyandang disabilitas kita. Alright. Nah, gitu, bro. Nah, so far negara mana yang paling oke gitu? Negara berkembang gitu. Negara berkembang Filipina bagus. Selain Filipina kita juga bisa belajar. Ada Malaysia waktu itu masalah. Ada Malaysia. Dan di Malaysia tuh gimana? Malaysia menurut gue sebenarnya 11-12 gitu ya. Tapi bedanya mereka karena mungkin fasilitas dia lebih maju karena gini. Malaysia itu kan negara kecil ya, beda dengan kita. Kita itu kan dari Sabang sampai Merauke. Kita nggak cuma bicara soal Jakarta. Kalau Jakartanya mungkin kita bisa bersaing dengan negara. Tapi kita lihat Indonesia banyak provinsi luas banget dari ujung ke ujung dan ya masalah kita ya pemerataan gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sumber daya manusianya, dari fasilitasnya, kalau misalkan kita lihat ini ya sebenarnya kita nggak kalah gitu, tapi kita terlalu besar aja sebenarnya negaranya. Gitu, bro. Nah, kira-kira IKN bakal seramah apa kira-kira? Bisa aja dari ngomongin tentang ini jadi kan. Gua 1 tahun yang lalu Agustus 2023 gue ke IKN. Gue ya. Kapan 31? Agustus 2023 gue ke IKN. Untuk waktu itu ada kerjaan dari kampus, ada riset lah ke sana dan gue nanyain langsung soal bagaimana perkembangan pembangunan IKN. Waktu itu gue masuk ke dalam yang sekarang jadi istana negaranya itu. Terus gue juga masuk ke kawasan inti pusat pemerintahnya KIPP. Gue lihat di sana sebenarnya ini kan namanya juga pembangunan yang sangat cepat dan juga mereka pengen kejar target. Nah, kemarin juga sempat gue tanya ini gimana untuk pemenuhan disabilitas. Nah, kata mereka gini, IKN adalah kota yang dirancang menjadi kota canggih, kota world class lebih bilang kata gitu. Nah, ibarat kata kota yang sudah udah tertata dan udah terencana pembangunannya, IKN itu direncanakan seperti itu. Jadi bagaimana standar kota maju itu kan misalkan kota ini dapat ditempuh dari ujung ke ujung, misalkan dari pemukiman ke pusat perbelanjaan atau ke pusat pendidikan itu, ke akses pendidikan itu berapa menit gitu, misalkan 5 menit atau 10 menit diakses. Nah itu udah ada perencanaannya dan termasuk juga untuk penyandang disabilitas. Tapi kan kita nggak tahu nih IKN ini kan sekarang kalau kita take video ini tanggal 16 Agustus 2024, misalkan tanggal 17 Agustus ini rencananya akan ada upacara bendera di IKN. Kita lihat nanti ya bagaimana sarana dan prasarananya itu apakah sudah mendukung atau enggak untuk menjadi suatu pusat perkotaan. Dan kita juga berharap kalau misalkan itu sudah mendukung sebagai suatu pusat perkotaan, hal-hal esensial, hal-hal dasar yang direncanakan bahwasannya kota-kota itu harus memenuhi standar-standar misalkan aksesibilitas, lalu kota-kota itu harus ramah disabilitas, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Ya itu butuh waktu panjang bagaimana kota yang baru dibentuk, baru dirancang, baru dibuat untuk menjadi suatu kota yang civilized bisa dibilang kayak gitu, bro. Yang menurut lu dari apa nih? Agak sedikit nyinggung IKN lagi nih ya, gimana, sebelum kita masuk ke hukum-hukuman. Iya, siap. Menurut lu dengan katakanlah IKN oke, berhasil gitu. Untuk jadi kota yang akses dan ya sebagaimana yang diharapkan dalam master plan-nya lah gitu. Nah, menurut lu ketika IKN sudah menjadi apa yang diharapkan, bisa nggak
pemerataannya bisa lebih maksimal. Misal untuk kita katakan saja misal Papua gitu atau di daerah timur sana gitu. Bisa nggak titik IKN ini bisa menjangkau titik tertimur kita dengan lebih cepat dari perkembangannya? Salah satu pertimbangan kenapa dijadikan Kalimantan Timur itu sebagai pusat pemerintahan adalah keterjangkauan ya. Kalau misalkan kita lihat pusat pemerintahan sekarang kan Jakarta. Jakarta kalau kita mau ke Jayapura misalnya, apa ya Jayapura lah, karena itu yang paling paling penghubung antara daerah-daerah lainnya terutama di Pulau Papua. Melalui Jayapura itu kan kalau kita naik pesawat itu kan sekitar 5 sampai 7 jam gitu ya. Belum lagi nanti dari Jayapura ke tempat-tempat lainnya yang harus dijangkau menggunakan pesawat kecil, butuh waktu agak lama. Sedangkan kalau kita lihat kenapa diletakkan itu di Kalimantan Timur, yang mana kalau kita lihat dari Jayapura ke Balikpapan misalkan itu kan hanya 2 jam. Jadi ingin memangkas waktu bagaimana dari Jakarta ke Balikpapan itu kan 2 jam juga, dari Balikpapan ke Papua itu kan 2 jam. Jadi itu yang diharapkan, ini benar-benar ada di tengah-tengah. Nah, tapi gini, konsep dari pemerataan. Kalau kita lihat dari negara-negara lain juga ya, kalau misalkan kita belajar dari China, dari Rusia itu kan letak pusat pemerintahan tuh merata itu bukan berarti di tengah-tengah gitu loh. Bagaimana merata itu bisa dinikmati oleh seluruh warga negara yang dimanapun gitu. Nah kita lihat ibu kota Beijing itu kan terlalu timur. Nah itu di wilayah-wilayah di daerah-daerah Xinjiang, di Uighur itu yang viral itu kan di jauh ke barat itu, jauh ke barat, ribuan kilometer menuju barat, 4.000 kali ya. Nah, lalu kita lihat di Rusia, Moskow itu kan terlalu barat. Kalau dari Moskow ke Stalingrad atau kemana itu kan terlalu sangat jauh. Nah, jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan berada titik pusat pemerintahannya itu ada di tengah-tengah atau ada di terlalu barat atau terlalu timur, tapi bagaimana pembangunan itu bisa merata, pembangunan itu bisa dinikmati oleh seluruh warga negara. Gak harus apa-apa tuh di tengah pemerintahan, tapi yang penting gimana orang ada yang sakit di Jayapura, bagaimana dia bisa datang ke akses layanan kesehatan itu dengan murah, cepat. Tapi nggak mesti orang dari Jayapura tuh harus dirujuk ke Jakarta, nggak mesti. Tapi bagaimana di daerah dia itu ada fasilitas kesehatan, nggak mesti harus ke ujung-ujung pulau-pulau ya, nggak mesti. Tapi kalau misalkan untuk daerah-daerah yang misalkan membutuhkan layanan dasar, misalkan kayak akses terhadap penyakit gawat darurat gitu, paling nggak harus ada di setiap provinsi. Ataupun misalkan gini, untuk mendapatkan akses universitas perguruan tinggi paling nggak harus ada di setiap provinsi. Itu yang sebenarnya makna dari itu pemerataan itu, yang nggak harus pusat pemerintahan itu di tengah-tengah gitu bro. Ya itulah. Ini jauh nih kita ngomong nih. Iya sih. Gue muncul pertanyaan lagi sih. Gimana? Apa namanya? Ya gue mikir soal apa namanya, yang gue tahu ya, ini mungkin teman-teman terutama yang tinggal di timur gitu ya, mungkin lebih tahu lapangannya. Tapi yang gue tahu kan akses ke sana emang susah. Bukan cuma soal jangkauan dari Jakarta ke sana, tapi tantangan alamnya kan juga berbeda gitu kan. Mereka pesawat aja. Ini kalau nggak salah ya, ini gue nggak tahu, tolong koreksi gue. Kenapa di sana cuman bisa pesawat kecil, karena memang tantangan alamnya memang susah juga gitu. Nah terus apa bahasanya? Bagaimana cara pembangunan itu bisa efektif gitu, cepat dan efektif gitu. Sementara tantangan alamnya kita tahu seperti apa gitu. Ditambah lagi dengan adanya hutan-hutan adat dan segala macam kayak gitu. Itu gimana betul? Yang namanya pembangunan itu kan pasti ini loh, kita berbicara konsep ekonomi itu namanya the opportunity cost. Ketika kita mengambil suatu keputusan, itu pasti akan ada hal yang dikorbankan. Sama halnya kayak misalkan lu mau datang ke sini nih, dengan jadwal lu yang ngajar, jadi kan lu tinggalin sekolah buat datang ke rumah gua gitu. Itu berarti kan ada yang ditinggalkan karena lu pengen datang ke rumah gua, lu meninggalkan sesuatu gitu. Itu namanya opportunity cost.
Nah, kalau kita lihat lagi dalam hal pembangunan, ya emang pembangunan itu terutama di daerah timur itu ya, saya akan bersinggungan dengan yang namanya nanti hutan adat, belum lagi nanti masyarakat adat, belum lagi nanti berbicara lagi soal bagaimana pembangunan itu yang dibangun berdasarkan aspek antropologis, bagaimana nanti disesuaikan lagi dengan misalkan kontur dengan tanah itu kan pasti kan sangat banyak pertimbangannya. Nah itulah bagaimana bisa kita buat pembangunan itu biar pembangunan itu pembangunan yang bisa berguna bagi setiap warga negara, setiap masyarakat, tapi juga bisa melestarikan alam. Kita nggak bisa untuk apa ya? Kita harus untuk memenuhi kedua-duanya itu nggak bisa. Tapi bagaimana untuk tidak merusak salah satu itu bisa. Itu bagaimana tidak terlalu merusak ya. Nah itu kayak misalkan kita membangun eh, apa namanya bandara di Papua itu kan rata-rata bandara-bandara kecil. Kenapa dibangun dengan bandara kecil? Karena di sana secara fasilitas pun belum memadai. Kadang-kadang ini di lapangan buat main bola tuh jadi ini satu bandara. Itu kalau misalkan pagi itu kadang-kadang kalau itu tempat orang buat anak kecil buat main bola itu kadang-kadang jadi tempat landasan pacu pesawat. Itu bisa, itu ada yang kayak gitu di daerah Papua. Nah itu pembangunan itu kan satu sisi itu kan diperlukan ya untuk arus barang, untuk bagaimana bisa transportasi, perpindahan manusia itu kan penting. Tapi kan bagaimana tidak mencederai terlalu jauh terhadap aspek-aspek lain ya, aspek kayak misalkan tanah adat itu nggak dirusak, yang tadi kita bahas bareng-bareng itu keselarasan itu harus ada gitu. Itu bro. Ya, tapi bisa nggak sih maksudnya soalnya gini gue Gimana sorry ya, ya, aduh belum masuk ke hukum lagi nih. santai. Nah, gue tuh kalau melihat pembangunan ya meskipun gue bisa nggak bisa ngelihat ya, tapi maksudnya hati-hati kena somasi loh. Weh santai, gue orang buta man, sesama orang buta. Gak gini, gue kalau ada berita atau soal pembangunan yang mengharuskan di sana harus membabat hutan gitu segala macam, gue tuh kayak jujur ada sedihnya gitu, kehilangan hutan tuh karena itu sumber penghidupan kita gitu, dari hasil tanamannya ataupun utamanya oksigennya gitu. Belum lagi yang ditambah ya tentang sawit dan segala macam kan, nah gitu. Itu gue tuh suka berpikir apakah ekonomi dan dan konservasi alam itu bisa benar-benar selaras apa enggak. Soalnya kalau yang lu bilang tadi soal pengorbanan untuk ini ya, untuk pembangunan gitu, berapa banyak pengorbanan yang udah kita hadapin gitu loh, dari pengorbanan memang pembangunan yang memang sudah ditujukan untuk kebermanfaatan atau pengorbanan yang kayak korupsi gitu dari lahan-lahan ilegal dan segala macam gitu. Ya bro, kalau kita berbicara mengenai tanah ada, mengenai hutan itu kalau kita memposisikan kita sebagai orang yang tinggal di kota itu kan kadang-kadang kita terlalu berpikir hutan itu adalah sumber ekonomi, bisa diambil misalkan misalkan jadikan sebagai kertas ini ya maaf ya okay. Karena jadikan ini sumber ekonomi itu kan hasil hutan itu kan sangat luar biasa banyak. Lalu juga misalkan kita bisa lihat dari aspek lingkungan, aspek kehidupannya hutan itu kan jadi salah satu penghalau ya, bagaimana tidak terjadi misalkan krisis iklim itu kan dari hutan kan. Hutannya terjaga, tidak terjadi krisis iklim. Lalu misalkan nanti juga menyedia oksigen, itu juga bisa jadi mencegah banjir. Nah, tapi perlu kita sadari kadang-kadang di
sudut pandang kita untuk memandang suatu objek itu belum terlalu universal gitu. Kadang-kadang ada masyarakat adat contohnya itu menjadikan hutan itu sebagai sumber kehidupan mereka. Ya. Mereka tinggal di sana, mereka beraktivitas di sana sehari-harinya. Nah, itu tiba-tiba dibabat, mereka tidak punya lagi seperti itu. Beberapa bulan yang lalu kan ada tuh mereka masyarakat adat itu datang ke Mahkamah Agung untuk melihat ya bagaimana di sana menyuarakan aksinya di depan gedung Mahkamah Agung untuk bagaimana dia merasa hutan tempat mereka tinggal, tempat mereka beraktivitas itu sudah dijadikan misalkan let's say sawit, kebun sawit atau yang sebagainya gitu ya. Atau gini, mereka teman-teman di teman-teman kita di Papua itu kan sebenarnya dari awal itu kan makanan tradisional apa? Bukan beras, bukan padi, bukan beras. Sekarang semua disamaratakan, kita semua harus makan beras. Nah itu ya salah satu bentuk bagaimana pembangunan juga pasti akan beririsan dengan kebudayaan, beririsan dengan sumber ekonomi. Itu salah satu studi yang menarik juga kalau misalkan kita mau mendalami itu. Itu bro, mungkin singkatnya gitu ya. Tapi bisa nggak ya kita ya dalam tanda kutip kita udah terlanjur diseragamkan gitu. Kalau kita bahas tadi makanan pokok gitu, di beras sama beras bahkan Papua butuh beras gitu. Orang Sunda butuh beras, padahal orang Sunda kan singkong kan sebenarnya. Bisa nggak budaya beras atau budaya nasi ini dikembalikan menjadi budaya yang ragam itu lagi gitu. Dan ya gue sih berpikirnya akan ada yang protes atau segala macam, tapi bisa nggak gitu kita berubah gitu untuk kembali ke makanan yang memang bisa kita produksi sendiri dan bisa kita iniin gitu. Sebab kalau kayak gini ya namanya kan political will ya. Pada saat itu kita berusaha untuk menjadi negara yang negara produsen beras, maka semuanya dijadikan beras, lahan-lahan itu dijadikan beras. Gue rasa kalau misalkan kita ingin kembali lagi ke bentuk awal atau ke budaya-budaya sebelum ini, ya itu butuh waktu dan nggak mudah sih ya. Gue sering nggak begitu mendalami bagaimana isu ini ya, bagaimana nanti apakah kita masih bisa untuk menanam apa dan sebagainya. Itu teman-teman lain yang bisa menjelaskan. Tapi gini, coba deh sederhana aja. Orang Indonesia tuh sekarang ada apa ya, ibarat kata ada jokes atau ada anekdot gini. Nggak makan nasi itu lapar. Nggak makan itu. Baru makan mie, belum makan nasi. Orang makan nasi, orang Madang ya kan bisa gitu kan. Nah itu yang terjadi kayak gitu sekarang. Nah itu bagaimana mengubah itu kan juga butuh waktu. Kita berada di posisi sekarang, kita berada di keadaan sekarang yang ibarat kata kita makanan utamanya sehari-hari ada beras, itu juga butuh waktu lama. Ya begitu pula untuk mengembalikan juga butuh waktu lama. Gitu. Tapi berkemungkinan possibility-nya gue kurang tahu. Dan gak berani juga ngomongnya. Karena itu kan agak sensitif dan itu bisa nanti dijawab sama teman-teman lain.